Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Saputri, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 211221176. Komunikasi kreatif adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan bagaimana menghasilkan dan menyampaikan pesan yang inovatif dan menarik, baik dalam bentuk visual maupun verbal. Ilmu ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan rumpun ilmu sosial, terutama dalam konteks studi komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu ilmu sosial yang cukup luas ruang lingkupnya. Ruang lingkup komunikasi mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan proses komunikasi antar manusia, baik secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya yang termasuk dalam ruang lingkup komunikasi ada 7, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi lintas budaya, komunikasi politik, dan yang terakhir adalah komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara sesama manusia, serta mempelajari manusia dalam konteks organisasi sosial. Sosiologi merupakan induk dari ilmu komunikasi. Selanjutnya ada linguistik atau bahasa dan kesusastraan. Akar pendekatan lain ilmu komunikasi adalah ilmu linguistik atau bahasa. Mengapa bahasa? Karena bahasa disebut sebagai akar dari ilmu komunikasi. Karena tanpa bahasa, manusia tidak akan dapat berbicara atau berkomunikasi. Maka antar ilmu linguistik dan ilmu komunikasi itu sangatlah berkaitan. Yang ketiga adalah antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam konteks budaya. Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Selanjutnya ada komunikasi di era digital. Pendekatan kreatif pada ilmu komunikasi mewakili sebuah cara baru memandang media dan konten hiburan sebagai suatu sistem di mana khalayak dan konsumen adalah bagian integral dari kesuksesan suatu strategi komunikasi perusahaan. Strategi komunikasi kreatif dimulai dengan mengidentifikasi tujuan bisnis, meneliti, dan memahami audiens, dan menentukan apa yang kita ingin untuk dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh audiens sebagai akibat dari berinteraksi dengan konten kita. Semakin berkembangnya teknologi komunikasi digital interaksi saja tidak cukup. Bahkan semakin dunia online berkembang, sentuhan offline justru menjadi sebuah diferensiasi yang sangat kuat. Selanjutnya adalah studi kasus. Pada saat pandemi COVID-19, seluruh proses belajar mengajar bahkan bekerja mengandalkan media digital sebagai platform untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak sebagai salah satu wujud inovasi dalam berkomunikasi. Di tengah pandemi COVID, mensyaratkan untuk semua aktivitas belajar mengajar dan bekerja dilakukan secara daring. Untuk itu, perlu dilakukan pengenalan proses komunikasi yang kreatif dengan memanfaatkan media digital, terutama bagi kalangan milenial atau Gen Z. Belajar yang menarik adalah belajar dengan pendekatan digital. Bagi kalangan milenial dan generasi Z atau Gen Z, media digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesehariannya. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang kreatif dalam proses berbagi informasi dengan mereka. Secara umum, ekonomi merupakan bidang kajian ilmu yang berhubungan mengenai pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, serta negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sebab itulah, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan mengenai tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Yang pertama ada sumber yang berasal dari alam, misalnya seperti minyak bumi, hasil pertambangan, udara, dan hasil pertanian, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sumber yang berasal dari manusia, misalnya seperti tenaga manusia, kemampuan mental, keahlian, atau keterampilan, dan sebagainya.
Yang ketiga, sumber yang berasal dari buatan manusia. Misalnya seperti gedung atau bangunan, mesin, jalan, atau barang-barang modal lainnya. Yang keempat ada sumber entrepreneurship atau kepengusahaan. Ketersediaan tiga sumber di atas tidak akan menjamin bahwa akan timbulnya kegiatan produksi, karena kegiatan produksi tidak akan terjadi dengan sendirinya. Jadi harus ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengelola ketiga sumber tersebut, sehingga bisa menghasilkan produk dan jasa yang diperlukan manusia. Mereka yang berusaha dan berinisiatif mengelola ketiga sumber tersebut adalah para entrepreneurship atau pengusaha. Jadi pengusaha bisa digolongkan sebagai salah satu sumber ekonomi. Selanjutnya ada motif ekonomi berdasarkan asalnya. Yang pertama, motif intrinsik, yaitu sebuah dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya manusia mencari makan karena lapar. Lalu yang kedua, motif ekstrinsik, yakni suatu dorongan atau pengaruh yang berasal dari luar terhadap manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya manusia ingin membeli rumah karena melihat orang lain membeli rumah. Yang pertama, motif untuk bertahan hidup. Ialah salah satu dorongan dari dalam diri manusia untuk mempertahankan hidupnya sendiri, sehingga berusaha melakukan berbagai hal, misalnya itu bekerja untuk mendapatkan uang dan membeli makan. Yang kedua, ada motif untuk mendapatkan keuntungan, yakni keinginan manusia untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi. Pada umumnya, motif ini juga dimiliki oleh para produsen atau pedagang. Misalnya menjual sesuatu kepada orang lain dengan mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Yang ketiga, ada motif untuk mendapatkan penghargaan, yaitu dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi karena ingin mendapatkan penghargaan, baik karena keahlian yang dimiliki maupun karena jasa yang dilakukan. Baru-baru ini, Bank Syariah Indonesia atau BSI diduga menjadi korban serangan ransomware Lockbit 3.0. Dengan total data yang dicuri dari serangan tersebut diduga mencapai 1,5 terabyte. Data pelanggan yang bocor diantaranya adalah nama, nomor ponsel, alamat, saldo di rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan beberapa data penting lainnya. Ransomware Lockbit 3.0 adalah salah satu geng ransomware yang sangat aktif dan berbahaya, seperti disebutkan oleh kantor polisi kriminal Federal Jerman. Sejumlah perusahaan di beberapa negara sempat menjadi korban penyerangan, di antaranya pabrik ban Continental hingga perusahaan pertahanan besar Prancis, Thales Group. Sebagaimana diberitahukan sebelumnya, layanan perbankan BSI dilaporkan error selama beberapa hari. Sejumlah nasabah mengeluh tidak bisa mengakses mobile banking maupun ATM BSI. BSI sempat berdalih bahwa gangguan tersebut terjadi karena proses pemeliharaan sistem yang tengah dilakukan olehnya. Akibatnya, sistem tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala, konflik, dan kerjasama. Lalu di sini ada tujuan politik. Yang pertama, untuk kesejahteraan semua masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga keamanan dan perdamaian sosial. Yang ketiga, agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan di pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang keempat, politik dapat menciptakan kekuatan dalam masyarakat atau pemerintahan yang demokratis. Lalu yang kelima, mempertahankan kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Yang pertama ada liberal. Perilaku politik liberal ini untuk menunjukkan masyarakat yang berpikir bebas dan maju. Perilaku liberal tercermin dalam masyarakat yang ingin berubah dengan cepat dan bertahap. Perubahan yang diinginkan adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan dasar hukum dan aturan yang kuat. Selanjutnya ada moderat. Kelompok perilaku politik moderat merupakan kelompok yang merasa cukup puas dengan situasi kondisi politik yang ada. Perilaku ini mencerminkan masyarakat yang mampu berpikir ke depan, tetapi tidak dapat menerima perubahan secepat perilaku radikal. Yang ketiga adalah status quo.
Status quo dalam perilaku politik adalah perilaku orang yang merasa sangat puas dengan kondisi politik yang ada. Perilaku ini mencoba untuk menjaga kondisi yang ada agar tidak berubah sama sekali. Yang keempat adalah konservatif. Perilaku konservatif adalah cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan situasi politik yang ada. Perilaku konservatif cenderung mencoba bertahan dari perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah radikal. Kita sudah tahu kata radikal, tetapi untuk sikap perilaku politik radikal itu sendiri berarti perilaku yang mencerminkan ketidakpuasan dengan situasi yang ada dan menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Selanjutnya adalah studi kasus yang berkaitan dengan politik. Sebanyak 5 organisasi profesi kesehatan telah menggelar aksi demokrasi menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Kelimanya yakni Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, yang kedua Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, yang ketiga Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, yang keempat Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, dan yang terakhir adalah Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI. Unjuk rasa yang telah digelar berangkat dari keprihatinan mereka atas pembahasan RUU Kesehatan yang dinilai terlalu terburu-buru. Bahkan pembahasan ini tak menampung masukan dari organisasi kesehatan. Salah satunya terkait potensi melemahnya perlindungan dan kepastian hukum tenaga kesehatan atau nakes jika RUU ini disahkan. Mereka berorasi dengan membentangkan spanduk menolak RUU yang sedang dibahas di DPR. Para nakes merasa RUU Kesehatan dibuat terlalu terburu-buru dan perlu dikaji ulang. Para tenaga kesehatan mendesak bahwa pembahasan RUU harus dihentikan secepat mungkin. Karena mereka meminta pemerintah dan DPR membenahi pelayanan kesehatan daripada sibuk membuat undang-undang baru.